Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya. Jadi kemarin-kemarin itu ya saya bahas twin flame, karmic dan soulmate ya. Ternyata banyak yang respon ya dari komentar-komentar kalian, dan terima kasih komentar positif ya yang kalian berikan kepada saya. Dan untuk saat ini ya, saya mau membahas lebih detail lagi ya, ataupun melihat kalian apakah terkoneksi dengan karmik ya. Nanti kalian bisa apa dibilangnya, lihat lagi. Untuk hari ini ada 3 sesi ya, 3 readingan ya, 3 konten readingan, dimana energi untuk twin flame secara spesifik ya, energi karmik secara spesifik, dan energi soulmate secara spesifik ya. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin di konten kemarin ya tidak terlalu, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang memang saya sudah ucapkan, mungkin diperjelas lagi kalau memang seandainya kalian memang mau mendengarkan ya, ataupun masih bingung tentang perbedaan-perbedaan itu ya. Kalau di sini saya bicara karmik dulu ya, energi yang tidak terlalu mendalam ya. Tetapi siapa tahu kamu tahu bahwa oh ciri-cirinya begini tuh. Ternyata saya ada dalam lingkaran karmik ya. Dari circle karmik. Kira-kira bagaimana cara keluarnya, terus apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana nanti ke depannya, nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, saya lihat dulu ya energi kalian ya yang terkoneksi dengan karmik ya. Kira-kira karmikmu bagaimana ya? Nanti kita lihat. Berikan energi kalian ini secara umum ya, tanpa ada zodiak ya. Jadi secara umum, siapapun yang tertarik ya mendengarkan readingan ini, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, yang mana mungkin kamu ingin diberikan pencerahan untuk bisa lebih tenang, kuat dalam menghadapi karmik ya. Oke, kalau memang ini kamu dapatkan saat ini ya, berarti ada tarikan energi yang mana kamu harus dengar ya, supaya kamu bisa lebih menjadi pribadi yang kuat dan mandiri ya. Oke, untuk semua zodiak ya, berikan energi kamu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian. Karmik, karmik, karmik. Karmik. Tuh, belum apa-apa sudah keluar The Devil. Wah, repot nih ya. Tuh kan. Karmik ya. Di awal memang saya lihat di sini kamu orangnya senang sama dia. Ya, yang mana saya lihat di sini kamu jatuh cinta, sangat-sangat jatuh cinta, sampai mungkin ada beberapa dari kalian yang meninggalkan soulmate demi karmik, ataupun meninggalkan twin flame demi karmik ya. Kenapa? Karena karmik terlalu mempesona sih. Ini banyak drama ya yang membuat hidupmu juga penuh dengan lika-liku yang tidak menentu. Kadang kamu ingin pergi meninggalkannya, tetapi kok serasa berat, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini kamu ya udah gitu aja deh, dibandingkan ribut pusing saya ngalah aja deh. Tapi hati kamu bergejolak ya, yang mana saya lihat di sini kamu ingin menjadi superstar ya, superstar atau apa ya, menjadi diri sendiri, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena terhalang oleh dirinya selalu harus begini, harus begitu, tidak memberikan kebebasan, intervensi, nuduh ya, ribut, marah, hal kecil selalu dibesar-besarkan, kadang-kadang membuat kamu tidak nyaman, makan tak enak, tidur tak nyenyak, betul kan?
Kalau kamu merasa seperti begini, berarti koneksimu ada dalam hubungan karmik, yang mana mungkin terdahulu kamu pernah menyakiti seseorang di masa lalu yang betul-betul sangat menyayangi dan mencintaimu, ataupun mungkin karmamu di kehidupan sebelumnya, ataupun juga ada karma leluhur yang harus kamu bayar saat ini. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Tuh ya, jadi kamu membawa ya beban yang sangat berat di masa lalu. Ini ibaratkan sampah-sampah ya masa lalu, tapi kamu masih lihat ke belakang dan kamu membawa itu. Ya, dimana keikhlasan tuh, lihat mukanya kayak ikhlas aja. Ya udah, saya jalani aja. Ya, dimana saya lihat di sini kamu memimpikan kebahagiaan ya bersamanya, ternyata tidak mendapatkan itu. Ya, timpang, ibaratkan pincang. Kamu memberi, satu tidak membalas. Satu malah egois, satu menghakimi, satu membuka aib. Yang mana kamu menutup aibnya, dia membuka aibmu. Bikin malu keluarga, bikin malu dirimu sendiri. Ataupun ya kamu serasa malu, kok saya mempunyai pasangan seperti gitu ya. Di depan sahabat saya malu sekali. Dia ibaratkan tidak bisa menjaga nama baiknya gitu. Terang-terangan selingkuh, terang-terangan nakal ya, terang-terangan pokoknya macam-macam. Yang mana di sosmed dia publikasikan, kalian punya masalah yang seharusnya diselesaikan malah diumbar ke publik. Ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, ya mau bagaimana lagi? Ini memang sudah jalannya untuk bisa membuatmu lebih dewasa dalam mengambil keputusan ke depan. Untuk saat ini mungkin kamu merasa bahwa Kak Ica saya nggak mampu. Ya memang, kalau kita bicara karmik itu memang ibaratkan ya harus ada perlu pengorbanan, perjuangan, dan memang harus ada yang dikorbankan. Entah korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, pikiran, bahkan korban cinta dari dirimu. Ibaratkan kamu gak mendapatkan cinta sama sekali dari dirinya, tapi kamu memberi cinta untuknya. Ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa karmik, kenapa dia setega itu? Ya itu karena memang secara semesta untuk menegurmu. Karena mungkin dulu di kehidupan sebelumnya ataupun mungkin masa lalumu, kamu orangnya egois, terlalu rasional, tidak memikirkan perasaan orang lain, terlalu mementingkan diri sendiri. Dengan adanya karmik, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan berarti semesta tidak menyayangimu. Semesta mencintaimu, menyayangimu, ingin memberikan yang terbaik untukmu. Dengan cara apa? Karmik dia datang kepadamu. Ibaratkan kalau kita ya sudah jatuh, oke, kita jatuh dalam jurang. Besok ya saya sudah tahu ini jalan gak baik nih, saya harus belok ke jalan yang sebelahnya supaya saya jangan masuk dalam jurang lagi yang sama. Nah itu sama, ada pembelajaran. Kaica, itu karmik gak punya perasaan. Apa dia merasa bahwa dia menyakiti saya, itu dia menyesal atau tidak? Kalau dibilang secara karmik, dia itu punya logika juga, punya hati juga. Bukan berarti kita biasa bilang karmik itu nggak punya hati. Dia punya hati, tetapi kan egonya tinggi. Dia tahu salah, tetapi karena egonya tinggi dia nggak mau meminta maaf. Dia tahu salah, bukan berarti dia nggak punya empati. Dia punya empati, cuman kan egonya. Contohnya dia malas, dia tahu saya ini kok malas ya, padahal saya ini kepala rumah tangga, saya harusnya kerja, tapi kok saya malas ya, udah deh biar aja. Begitu. Kenapa? Egonya tinggi. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan ego yang mengendalikan dirinya. Makanya dia tidak ada tanggung jawab, kadang-kadang menyakitimu. Ya, dia sudah tahu salah tapi karena egonya, ya, sehingga dia yang dikendalikan oleh ego. Ya, jadi kalau kamu berpikir bahwa Kak Ica bagaimana caranya, ada beberapa klien saya tanya, ya Kak Ica bagaimana caranya supaya keluar dari karmik? Keluar dari karmik dengan dalam tanda kutip, kamu harus bisa membayar karmikmu dulu, utang-utangmu dulu. Ini kan ibaratkan hutang kan. Jadi gimana ya? Kalau kamu punya hutang 5.000 atau 10.000 ya, yang anggap 10.000 ya. Kamu tahu bahwa wah, dua hari udah bisa lunas gitu. Tetapi kalau kamu punya hutang 5 miliar ya, kamu udah tahu berapa tahun kamu bayar itu 5 miliar dengan bagaimana?
Ya, ada beberapa yang mungkin membayar karmiknya dengan ya santai-santai aja, 2 hari udah lunas karena tidak terlalu membebani. Tapi kalau 5 miliar, wah saya mau cepat-cepat mau membayarnya nih dengan cara kerja keras, nabung sana, nabung sini, ya kerja semacam-macam ya sampai nggak tidur-tidur untuk melunasi. Tapi belum lunas-lunas, berarti kan berat. Karmikmu apa hutangmu banyak. Berarti ya itu juga untuk pelunasannya juga agak berat, memakan energi, tenaga, waktu, pikiran, dan macam-macam. Bahkan yang tadi saya bilang, ada orang yang membawa karmanya ke kehidupan berikutnya karena saking beratnya. Ya, kita bicara reinkarnasi itu kan ibaratkan hutang ini belum lunas, walaupun mungkin kamu sudah bayar di kehidupan ini ya. Tetapi karena belum lunas kamu bayar ke kehidupan berikutnya. Makanya itu saya bilang, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ataupun dirimu untuk saat ini yang mendengarkan readingan saya, ya kamu harus bisa introspeksi diri. Jangan sampai kamu membebani karma untuk dirimu atau orang lain. Karena di sini kan kita biasa bilang ada karma leluhur. Karma leluhur berarti karma orang-orang di masa lalu, ya mungkin om, tante, ayah, ibu, kakek, nenek, yang mungkin saking beratnya akhirnya dibagi-bagi ke keturunannya untuk bisa dilunasi. Contoh ya, macam kalau kita kan mungkin ya orang tua minjam duit, terus tiba-tiba ya kamu sudah kerja, ya mungkin kamu bantu ya, nih ayah ibu, nih ayah saya punya rezeki, terus kakak kamu lagi, supaya bagaimana caranya supaya hutang keluarga itu lunas. Nah itu ibaratkan seperti gitu karmik juga ya, jadi bisa dibagi-bagi. Ya syukur-syukur kalau hutang kamu yang bayar, kalau anak kamu gak kasihan juga kan. Kita kan bicara nih bukan masalah sudah nggak apa-apa kalau dia mampu ya dia bayarkan utang saya nggak apa, tapi kan maksudnya rasional juga. Kalau seandainya di posisi kamu baru kamu dibebankan, ya pasti kamu nggak mau kan. Nah itu, jadi sekarang kamu bayar hutangmu, lunasi supaya hidupmu plong. Jadi jangan pernah merasa bahwa wah suami saya begini, suami dia begitu, kok saya nggak bisa ya buat suami saya seperti dia membuat suaminya begitu. Karena orang beda-beda ya. Bukan berarti kita bilang wah dia sudah pergi ibadah, rajin ibadah, dia spiritual, ini macam-macam, tidak mempunyai karma atau apapun. Saya pun walaupun saya sudah spiritual seperti gini, tetap saya masih belajar, tetap saya masih mempunyai karma. Ya, karma dalam tanda kutip apapun. Kalau kita bicara di sini karma kan karma ini ya, tentang percintaan ya. Karma ini bisa, macam contoh saya menyakiti secara tidak langsung ataupun langsung, saya menyakiti sahabat atau tetangga dalam ucapan, mungkin besok ada orang yang tegur saya secara kontan gitu, langsung-langsung ya, saya pasti oke, saya menerima. Artinya kita bisa menerima apa yang kita lakukan dan apa masukan orang gitu ya. Dan kita tahu bahwa oke, mungkin kemarin saya secara tidak sengaja menyakiti hati orang, jadi sekarang orang lain itu menyinggung diriku, ya sudah nggak apa-apa, kita terima, nggak usah tersinggung juga ataupun marah, nggak usah. Nah gitu, jadi setiap apa yang kita lakukan bukan berarti oke, Kak Ica sudah spiritual jadi nggak ada karmanya. Saya nggak tahu karma kita tuh karma apa. Macam contoh ya, kita kurang hati-hati ya, kita kurang hati-hati dalam mengendarai mobil. Ini contoh ya, kita ugal-ugalan. Terus tiba-tiba ban kempes, ban bocor ya, ataupun mungkin disenggol. Kenapa? Karena kita tidak ada chemistry dengan benda. Ini bicara benda loh, apalagi kalau bicara manusia. Ya, ini saya kasih contoh ya, karena saya lihat di sini memang untuk percintaan ini agak sedikit membingungkan. Mungkin kalau kita agak berat ya, bukan membingungkan. Ya bingung dan memberatkan juga kalau saya ke percintaan. Mendingan saya ke benda supaya agak ringan-ringan dikit ya. Kalau kamu sudah stres dengan hidup kamu, baru tambah saya dengan masuki sugesti atau memberikan pengarahan yang agak berat, nanti kamu tambah stres ya. Bebannya tambah banyak. Jadi saya kasih ke agak ringan, yaitu mobil, benda. Benda aja itu kita harus punya chemistry. Selama kita punya chemistry dengan dia akan membawa kita ke kehidupan yang baik. Jarang mogok ya, motor saya, mobil saya itu jarang servis ya. Kenapa? Dikarenakan saya punya chemistry. Saya ingin memiliki HP saya ya, jarang ya. Ya walaupun mungkin HP sering servis ya, karena anak saya suka banting. Nah itu luar daripada ini ya. Kalau dibanting secara sengaja ya, itu beda. Tetapi maksudnya diri kita sendiri gitu ya, dan benda
Ya mungkin kalau perawatan biasa ya, dalam artian tidak, artinya kalau gini, kita punya chemistry dengan benda, pasti dia juga akan, tidak ada neko-nekonya lah, serius. Kalian pasti juga pernah merasakan bahwa uang halal dan uang uang hasil keringat kamu pasti lebih bermanfaat, uang hasil keringat kamu walaupun sedikit, dibandingkan uang haram. Uang haram kamu beli motor ya, akhirnya motornya mungkin dicuri orang, rusaknya banyak, perawatannya tinggi, mungkin pajak belum dibayar. Ya, contohnya kamu menipu ya, akhirnya kamu wah dapat duit banyak, ya mungkin money laundry atau apapun ya, ternyata akhirnya ya tidak menjadi berkat gitu. Sedangkan uang sedikit aja bisa menjadi berkat buatmu kalau kamu ada mendapatkan dengan hasil keringat. Ya, jadi begitu, kita hidup di dunia ini tuh nikmati aja. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah disesali. Ya, apalagi kamu sekarang sudah mendapatkan orang yang karmik dengan dirimu, yang mana penuh dengan tekanan, ya sudah, nikmati aja itu. Ya, jangan ibaratkan membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Setidaknya nanti ke depan kamu mendapatkan karma baik. Dia punya perjalanan spiritual sendiri, kamu pun punya perjalanan spiritual sendiri. Entah mungkin sekarang kamu membayar karmanya, mungkin dia nanti membayar karmanya di masa depan, entah dengan kamu atau entah dengan orang lain. Jadi nggak usah terlalu mau balas-membalas. Ya, karma di dunia ini kan memang diberikan semesta untuk kita belajar. Ya, ibaratkan kalau kita sekolah, berarti kita tahan kelas, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki supaya kita bisa naik kelas. Bukan berarti kamu nggak bisa naik kelas, bisa. Jadi kamu jangan takut. Ya, tetapi kalau kamu mau bilang, Kak Ica bagaimana supaya suami saya itu menjadi tunduk sama saya. Kalau kamu mau bicara tunduk sama dia, ya kamu perbaiki diri, koreksi dirimu. Apa yang sampai dia tidak suka dari dirimu sehingga dia membangkang. Ya, ibaratkan anak kecil ya, anak kecil itu kan dia murni. Dia akan dekat dengan orang yang mempunyai empati atau mempunyai chemistry dengan dirinya, walaupun bukan ayah ibu kandungnya. Contohnya dengan baby sisternya, dia punya koneksi lebih, malah dia mencari, dia menangis, dia ini ya, karena dia lebih dekat. Nah sama pasangan juga begitu, sebrutalnya dia pasti akan berubah kalau seiring waktu, dalam tanda kutip, selama kamu baik dengan dirinya, ya kamu bisa memberikan yang terbaik dan sabar dan ikhlas. Gak usah kita yang bilang capek-capek untuk bagaimana caranya ya, pakai dukun ya, pakai paranormal ya. Gak usah, perbaiki diri aja. Ya, kalau pakai model gitu nggak permanen. Ya, karena ibaratkan bukan dari diri kamu sendiri. Macam contoh, saya memberikan briefing begini ya, saya berikan coaching ya, saya kasih dibilangnya sugesti positif hari ini ya, wah harus penguatan. Oke, kamu langsung oke, saya kuat. Begini siang hari udah ketemu orang lain udah down lagi. Bener kan? Itu ibaratkan karena kita mencari dari orang lain. Yang saya maksud di sini adalah dari dirimu sendiri, supaya abadi, supaya betul-betul dirinya memang terlahir baru karena dirimu. Ibaratkan kamu sudah selesaikan karmamu, kamu mendapatkan dia lagi yang baru. Dan itu prosesnya lama, tidak bisa cepat. Sekarang kamu bisa bertahan dengan proses itu tidak. Nah ini di sini yang kamu digenjot untuk bisa lebih sabar, bisa lebih berserah. Ya, itu pun pilihan dari dirimu, karena hidup ini ada pilihan. Apakah saya bertahan ataukah saya harus menghindar atau bahkan pergi? Kalau kita bicara bertahan, berarti ya bertahan bersamanya. Kamu disakiti di apapun ya terserah, itu nggak perlu kesabaran ekstra. Kalau tidak, menghindar ini kayak macam hubungan digantung. Ya, lari dari masalah. Tapi ya begitu-begitu terus, hidupmu tidak selesai karena kamu lari dari masalah. Ataukah pergi meninggalkan, itu pilihanmu. Berarti kan selesai. Pergi meninggalkan berarti saya sudah gak mau punya urusan, yang penting saya sudah maafkan kamu. Oke, saya udah capek, udah lelah, saya mau menata hidupku yang baru, kamu pun begitu. Tetapi tetap saya mendoakan yang terbaik untuk dirimu. Habis itu plong. Nah itu pilihan. Ya, itu kembali lagi dari dirimu.
Yang pastinya yang saya lihat di sini, ya, kamu sudah nggak mampu dengan karmikmu. Di sini ada saya lihat pasanganmu tidak memberikan nafkah, tukang judi, ya, bahkan memukul anakmu, ya, tidak menjadi orang tua yang baik maksudnya, ya. Mungkin ada kontak fisik seperti gitu, ataupun malah dia KDRT. KDRT ini bisa dua, ya, KDRT secara fisik ataupun secara mental. Jadi kalian bilang, saya nggak pernah pukul dia, tapi kalau kita bicara, kamu menyakiti saya dari perkataan sampai saya sakit hati, itu sudah KDRT juga. Kenapa? Mental kita. Jadi jangan berpikir KDRT itu hanya kontak fisik, pukulan, makian juga itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bicara memfitnah, wah, itu KDRT yang sangat luar biasa, ya. Jadi ya harus bisa lebih kuat, ya. Kamu manusia terpilih untuk mendapatkan cobaan ini. Ini bukan cobaan ataupun kalau dibilang pelajaran, ya, bukan cobaan sih, maaf. Kalau cobaan nanti kamu down lagi, ya. Mendapatkan pelajaran. Jadi cobaan itu adalah pelajaran, ya. Jadi dalam spiritual itu cobaan itu, ya. Cobaan itu adalah pelajaran buatmu untuk bisa menuju ke yang lebih baik kalau kamu bisa menyelesaikannya. Pelajaran yang baik gitu. Jadi jangan, ya, kadang-kadang kita juga harus bikin bahasa itu jangan maksudnya ini sama tapi karena bahasanya beda akhirnya orang mental juga beda kan. Jadi kalau kita menjadi motivator juga tuh harus bisa melihat situasi dan kondisi klien, ya. Kalian juga tata bahasanya gimana. Jadi kamu manusia terpilih. Bukan, Tuhan saya kok begini, ya, dapat suami begini, dapat istri begini, dapat kehidupan begini morat-marit, saya berjuang sendiri. No. Kamu manusia terpilih yang mampu dari sekian banyak manusia di dunia ini. Dan kamu akan naik tingkat. Jadi jangan takut. Ya, harus bisa lebih kuat, banyak doa. Supaya hidupmu jauh lebih baik. Jauh lebih bermakna dan kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Seperti gitu, ya. Jadi tetap semangat, ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik dan kamu harus tetap lebih ikhlas menyerahkan semua kepada semesta dan ya lebih kalau dibilang lebih berpikir positif aja, ya. Suatu saat, ya, kamu pasti akan tahu jawaban-jawaban dari semua pertanyaanmu saat ini yang masih rancu seiring waktu. Jadi jangan kamu berpikir bahwa sekarang begini. Nanti kamu akan mendapatkan jawabannya. Dan pasti kamu akan bersyukur. Ya, bersyukur bisa masih dilindungi, masih diberikan kesempatan kepada semesta untuk menjadi manusia terpilih yang bisa berjuang menghadapi tantangan, ya, untuk bisa lebih up menuju jiwa yang murni, ya, seperti gitu. Jadi jangan pernah bersedih. Ingat, semua apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah baik, ya. Tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik adalah pikiranmu karena udah down, ya. Jadi jangan pernah putus asa. Karena ibaratkan kalau tidak ada pelangi, ya, ciptakanlah pelangi untuk dirimu. Iya kan? Kalau kamu hujan ibaratkan nangis, ya. Nangis berkepanjangan kamu ataupun hujan, kamu menantikan pelangi. Kapan hujan ini reda, ya? Ya, setidaknya di rumah ya ciptakan kehidupan walaupun hujan, ya ciptakan kehidupanmu sendiri dalam rumah, ya. Walaupun dingin bagaimana bisa mendapatkan kehangatan dari dirimu sendiri tanpa meminta seseorang yang datang masuk dalam hidupmu untuk membahagiakanmu. Untuk bisa membuatkanmu pelangi. No, buat pelangi untuk dirimu sendiri. Kalau memang di luar sana tidak ada pelangi, ya, ibaratkan alam belum memberikan pelangi buatmu. Ini kan kita bicara alam, ya, kehendak semesta. Belum memberikan kebahagiaan untuk dirimu karena kamu masih membayar karma. Ya, buatlah dirimu, fokus pada dirimu untuk bagaimana supaya kamu tetap bisa berbahagia dengan dirimu sendiri dengan caramu sendiri, ya. Seperti gitu. Oke, semoga resonate dan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, ya, yang terkoneksi dengan karmik, kalian terkoneksi dengan zodiak dari Pisces, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Leo, Cancer, Gemini, Aries dan Taurus. Dari inisial ada huruf D, M, J, P,
H, Q, L, D, Y, R, B, W, J, H, O, S, dan Q ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.